Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin ekstrim, potensi perang nuklir, atau bencana global lainnya, pertanian konvensional mungkin akan menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan. Bayangkan dunia di mana tanah pertanian yang subur telah berubah menjadi gersang, terkontaminasi limbah radioaktif, atau bahkan tertutup lapisan garam akibat naiknya permukaan air laut. Dalam skenario pasca kiamat seperti ini, manusia dipaksa untuk menciptakan metode pertanian baru yang tidak bergantung pada kondisi tanah yang ideal. Teknik-teknik bertani yang selama ini dianggap alternatif atau eksperimental tiba-tiba menjadi satu-satunya harapan untuk mempertahankan pasokan pangan. Tantangannya bukan lagi sekadar meningkatkan hasil panen, melainkan bagaimana menumbuhkan makanan di lingkungan yang secara alami tidak lagi mendukung kehidupan tanaman. Beberapa komunitas survivalis dan ilmuwan sudah mulai mempersiapkan diri untuk skenario terburuk ini dengan mengembangkan berbagai pendekatan radikal, mulai dari menciptakan sistem pertanian dalam bunker bawah tanah hingga memodifikasi genetik tanaman agar bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Dalam menghadapi realitas suram bumi yang kehilangan kesuburannya, para ilmuwan dan praktisi pertanian telah mengembangkan berbagai pendekatan inovatif yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan kearifan lokal yang nyaris punah. Phytoremediation, proses menggunakan tumbuhan hidup untuk membersihkan tanah tercemar, muncul sebagai salah satu solusi paling menjanjikan. Tanaman seperti bunga matahari, bayam, dan jenis paku-pakuan tertentu memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap dan mengakumulasi logam berat seperti timbal, kadmium, bahkan unsur radioaktif seperti cesium-137 dari tanah yang terkontaminasi. Di Chernobyl, setelah bencana nuklir 1986, para peneliti menemukan bahwa bunga matahari mampu mengurangi konsentrasi radionuklida di air hingga 95% dalam periode 10 hari. Mekanisme alamiah ini bekerja melalui proses yang disebut fitoekstraksi, di mana akar tanaman menyerap kontaminan dan menyimpannya di daun atau batang yang kemudian bisa dipanen dan dibuang dengan aman. Di Indonesia, pendekatan serupa sebenarnya telah lama dipraktikkan secara tradisional meski dengan skala lebih sederhana. Eceng gondok, yang sering dianggap sebagai gulma pengganggu, ternyata memiliki kemampuan menyerap limbah logam berat seperti merkuri dan seng dari perairan tercemar. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan emas tradisional di Kalimantan secara tidak sadar telah memanfaatkan tanaman ini untuk menjernihkan air yang terkontaminasi sianida. Namun, penerapan phytoremediation dalam skala besar menghadapi tantangan waktu yang tidak singkat. Proses pemulihan tanah radioaktif di Chernobyl membutuhkan waktu puluhan tahun, sementara untuk logam berat seperti kadmium bisa mencapai 15-20 tahun sebelum tanah benar-benar aman untuk ditanami pangan. Selain itu, biomasa tanaman yang telah menyerap racun harus melalui proses pembuangan khusus, seringkali dengan teknologi insinerator suhu tinggi, agar tidak justru menjadi sumber polusi baru. Perkembangan terbaru dalam bidang bioteknologi tanaman mempercepat efektivitas phytoremediation melalui rekayasa genetika. Para ilmuwan di MIT berhasil menciptakan varietas tembakau transgenik yang mampu mendeteksi kandungan nitroaromatik, bahan dasar peledak, di tanah dengan mengubah warna daun saat menyerap zat tersebut. Di Jepang, peneliti mengembangkan padi hasil rekayasa yang bisa tumbuh di tanah dengan kadar arsenik tinggi sekaligus membersihkan racun tersebut dari lahan. Namun, teknologi ini menuai kontroversi karena risiko potensial pelepasan organisme hasil rekayasa ke lingkungan alami. Yang lebih sederhana namun tak kalah efektif adalah kombinasi phytoremediation dengan mikroorganisme tanah tertentu. Bakteri seperti Pseudomonas putida dan jamur mikoriza ternyata bisa bersimbiosis dengan akar tanaman untuk meningkatkan penyerapan logam berat sekaligus melindungi tanaman dari efek racunnya. Di tingkat komunitas, teknik phytoremediation sebenarnya bisa dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Menanam tanaman penyerap racun seperti bunga matahari atau kangkung di sekitar lahan tercemar limbah rumah tangga sudah merupakan langkah awal yang berarti. Beberapa komunitas urban farming di Jakarta telah memulai gerakan phytoremediation kota dengan menanam tanaman pembersih polutan di bantaran sungai dan daerah industri. Tantangan terbesar justru terletak pada kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah.
Sementara negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang telah memiliki regulasi khusus dan dana penelitian untuk phytoremediation, di Indonesia teknik ini masih sering dianggap sebagai solusi marginal daripada strategi utama rehabilitasi lahan. Padahal, dengan luasnya lahan kritis dan tercemar di Indonesia yang mencapai jutaan hektar, pendekatan berbasis alam ini bisa menjadi solusi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan relatif murah dibandingkan metode konvensional seperti penggalian dan pembuangan tanah tercemar. Efektivitas phytoremediation di masa depan akan sangat tergantung pada kolaborasi multidisiplin antara ahli botani, mikrobiologi, kimia tanah, dan kebijakan lingkungan. Inovasi dalam pemilihan spesies tanaman, pengoptimalan kondisi pertumbuhan, dan pengembangan metode panen serta pembuangan biomasa tercemar menjadi kunci keberhasilan. Yang tak kalah penting adalah pendidikan masyarakat tentang peran mereka dalam proses rehabilitasi lingkungan. Di dunia pasca apokaliptik yang miskin sumber daya, kemampuan untuk memulihkan lahan tercemar dengan bahan dan teknologi sederhana mungkin akan menjadi keterampilan survival yang lebih berharga daripada kepemilikan senjata atau bunker mewah. Phytoremediation menawarkan secercah harapan bahwa bahkan di tengah kehancuran ekologis paling parah sekalipun, alam sebenarnya telah menyediakan mekanisme pemulihan, asalkan kita cukup bijak untuk mempelajari dan memanfaatkannya. Ketika lahan subur di permukaan bumi semakin menyusut dan terkontaminasi, pertanian vertikal dengan sistem hidroponik dan aeroponik muncul sebagai solusi revolusioner yang memindahkan aktivasi bercocok tanam ke dalam gedung-gedung pencakar langit atau bahkan bunker bawah tanah. Konsep yang semula dikembangkan untuk efisiensi ruang di perkotaan ini ternyata menyimpan potensi besar sebagai sistem produksi pangan di dunia pasca bencana. Di dalam fasilitas pertanian vertikal modern yang canggih, tanaman tumbuh tanpa tanah dalam rak-rak bertingkat setinggi 10-15 meter, dengan nutrisi yang dialirkan secara presisi melalui larutan air, hidroponik, atau kabut udara, aeroponik. Cahaya matahari digantikan oleh lampu LED khusus yang dapat diatur spektrum warnanya sesuai kebutuhan pertumbuhan setiap jenis tanaman, sementara suhu, kelembaban, dan kadar CO2 dikendalikan secara komputerisasi untuk menciptakan kondisi optimal sepanjang tahun. Beberapa fasilitas mutakhir seperti yang dikembangkan perusahaan Aerofarms di New Jersey mampu menghasilkan sayuran dengan produktivitas 390 kali lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional dengan penggunaan air yang 95% lebih efisien. Namun, transformasi pertanian vertikal menjadi tulang punggung sistem pangan pasca apokaliptik tidak lepas dari tantangan besar. Ketergantungan mutlak pada pasokan listrik yang stabil menjadi titik lemah utama sistem ini. Di dunia yang infrastrukturnya telah runtuh, menjaga agar rak-rak tanaman tetap menerima pencahayaan LED 16 jam sehari dan pompa nutrisi tetap bekerja membutuhkan sumber energi alternatif yang andal. Beberapa desain futuristik mengusulkan integrasi dengan sistem energi terbarukan seperti panel surya termal atau reaktor biogas, tetapi implementasinya membutuhkan teknologi dan keahlian tinggi yang mungkin sulit diakses di kondisi pasca bencana. Masalah lainnya adalah kompleksitas rantai pasok bahan pendukung, dari nutrisi hidroponik yang membutuhkan kandungan mineral spesifik hingga media tanam seperti rockwool atau coco peat yang proses produksinya mungkin tidak lagi berjalan, bahkan komponen sederhana seperti selang PVC atau pompa air bisa menjadi barang langka yang sangat berharga. Di tengah keterbatasan ini, muncul berbagai inovasi adaptif yang mencoba membuat pertanian vertikal lebih tahan kiamat. Komunitas prepper dan survivalis mengembangkan sistem hidroponik low-tech yang bisa dioperasikan dengan peralatan daur ulang, seperti menggunakan botol plastik bekas sebagai wadah tanam dan kotoran ikan dari aquaponik sederhana sebagai sumber nutrisi. Beberapa desain bahkan memanfaatkan prinsip kapiler alami sehingga tidak memerlukan pompa listrik. Di sisi lain, penelitian di Universitas Tokyo berhasil mengembangkan varietas tanaman yang secara genetik telah dimodifikasi untuk tumbuh optimal dalam kondisi cahaya rendah dan nutrisi minimal, mengurangi ketergantungan pada input energi tinggi. Yang lebih radikal lagi adalah konsep vertical farming alami, yang memanfaatkan struktur bangunan yang masih berdiri sebagai media tanam, dengan sistem irigasi pasif yang mengandalkan gravitasi dan kondensasi udara. Pengalaman negara-negara yang telah memelopori pertanian vertikal komersial memberikan pelajaran berharga tentang skalabilitas sistem ini. Singapura,
Dengan keterbatasan lahannya yang ekstrim, kini memenuhi 30% kebutuhan sayuran lokal melalui farm vertikal yang tersebar di atap gedung dan fasilitas industri. Jepang pasca Fukushima mengembangkan fasilitas pertanian dalam ruangan berteknologi tinggi untuk memastikan keamanan pangan dari kontaminasi radioaktif. Namun, model bisnis mereka yang mengandalkan ekonomi stabil dan pasar premium jelas tidak akan bertahan di dunia pasca apokaliptik. Tantangan terbesar justru terletak pada transformasi pertanian vertikal dari sistem high-tech yang bergantung pada rantai pasok global menjadi sistem mandiri yang bisa dibangun dan dioperasikan dengan sumber daya lokal terbatas. Di tingkat komunitas, kesuksesan pertanian vertikal pasca bencana akan sangat bergantung pada pengetahuan teknis kolektif dan kemampuan beradaptasi. Teknisi yang memahami dasar-dasar elektronika untuk memelihara sistem LED, ahli kimia yang bisa meracik nutrisi dari bahan alternatif, dan botanis yang mengetahui karakteristik tanaman semuanya akan menjadi anggota berharga dalam masyarakat baru. Yang menarik, banyak prinsip pertanian vertikal sebenarnya memiliki akar sejarah panjang, dari taman gantung Babilonia hingga praktik terasering tradisional di Asia. Mungkin di dunia yang hancur, justru kombinasi antara teknologi mutakhir dan kearifan kuno inilah yang akan menentukan apakah peradaban mampu mempertahankan ketahanan pangannya atau akhirnya runtuh karena kelaparan. Pertanian vertikal menawarkan visi futuristik di mana makanan tumbuh di tengah reruntuhan peradaban, tetapi realisasinya akan bergantung pada kemampuan kita untuk mengadaptasi teknologi canggih menjadi sistem yang tangguh dan mandiri. Dalam menghadapi kemungkinan suram bumi yang kehilangan kesuburannya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah sejauh mana kesiapan kita sebagai spesies untuk bertahan melalui krisis pangan ekstrim. Persiapan menghadapi skenario pertanian pasca apokaliptik bukan lagi sekadar latihan intelektual bagi para ilmuwan atau fantasi para survivalis, melainkan kebutuhan nyata yang semakin mendesak seiring memburuknya kondisi lingkungan global. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 40% tanah pertanian dunia sudah mengalami degradasi sedang hingga berat, dengan laju kerusakan yang mencapai 12 juta hektar per tahun, setara dengan 23 hektar tanah subur yang hilang setiap menit. Di saat yang sama, sistem pangan global yang sangat tersentralisasi dan tergantung pada rantai pasok panjang telah menciptakan kerentanan yang mengerikan. Pandemi COVID-19 saja sudah memberikan gambaran kecil tentang bagaimana guncangan sistemik dapat mengancam ketahanan pangan hanya dalam hitungan minggu. Ironisnya, justru ketika ancaman ini semakin nyata, pengetahuan tradisional tentang pertanian subsisten dan pengelolaan benih mandiri semakin tergerus oleh generasi yang terbiasa dengan kemudahan pasar modern. Kesiapan menghadapi skenario terburuk ini harus dibangun pada 3 pilar utama: teknologi, pengetahuan, dan kelembagaan. Di tingkat teknologi, kita membutuhkan terobosan dalam sistem pertanian berkelanjutan yang tidak bergantung pada kondisi lingkungan ideal, mulai dari pengembangan tanaman toleran garam dan logam berat hingga sistem produksi pangan modular yang bisa dioperasikan dalam berbagai skala. Namun teknologi saja tidak cukup tanpa disertai dengan penyebaran pengetahuan yang merata tentang teknik-teknik bertahan hidup dasar. Program pelatihan pertanian darurat seharusnya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dasar, mengajarkan keterampilan seperti mengidentifikasi tanaman pangan liar, teknik penyimpanan benih tradisional, atau metode irigasi darurat. Yang paling krusial namun sering diabaikan adalah aspek kelembagaan, bagaimana membangun sistem pemerintahan dan komunitas yang mampu mengkoordinasikan respon kolektif terhadap krisis pangan. Sejarah menunjukkan bahwa kelaparan besar lebih sering disebabkan oleh kegagalan distribusi dan kebijakan daripada benar-benar kekurangan pangan secara absolut. Masyarakat adat di berbagai belahan dunia sebenarnya menyimpan banyak pelajaran berharga tentang ketahanan pangan ekstrim. Suku Tsimane di Amazon Bolivia bertahan dengan sistem pertanian berpindah yang telah beradaptasi selama ribuan tahun, sementara masyarakat Inuit mengembangkan teknik penyimpanan daging untuk bertahan di musim dingin yang panjang. Pengetahuan lokal ini, yang sering dianggap kuno dan tidak efisien di era modern, justru mungkin menjadi kunci survival ketika sistem pertanian industrial kolaps. Tantangannya adalah bagaimana mendokumentasikan dan memodernisasi kearifan tradisional ini tanpa menghilangkan esensi adaptifnya. Beberapa inisiatif seperti proyek Arsip Benih Global, Global Seed Vault Project, di Svalbard dan program revitalisasi pertanian adat oleh FAO sudah mulai mengarah ke sana.
tetapi skalanya masih jauh dari memadai untuk menghadapi ancaman sistemik. Dimensi psikologis dan budaya juga tidak boleh diabaikan dalam mempersiapkan transisi menuju pertanian pasca apokaliptik. Masyarakat modern yang terbiasa dengan kelimpahan dan variasi pangan mungkin akan mengalami shock budaya ketika dipaksa beralih ke diet terbatas dan pola tanam subsisten. Pengalaman negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah seperti Venezuela atau Zimbabwe menunjukkan bahwa transisi ini sering disertai dengan gejolak sosial dan penolakan psikologis. Oleh karena itu, membangun ketahanan pangan juga berarti mempersiapkan mental masyarakat untuk menerima perubahan radikal dalam pola konsumsi dan produksi pangan. Ini termasuk mengembangkan rasa penghargaan baru terhadap bahan pangan lokal yang selama ini diabaikan, serta kesediaan untuk menerima standar nutrisi yang berbeda dari yang kita nikmati sekarang. Pada akhirnya, pertanyaan tentang kesiapan kita menghadapi dunia tanpa kesuburan adalah cermin dari kesiapan kita sebagai peradaban untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup spesies sendiri. Setiap keputusan yang kita buat hari ini, dari kebijakan lahan hingga pendidikan pertanian, dari investasi penelitian hingga perlindungan keanekaragaman hayati, akan menentukan apakah keturunan kita akan memiliki alat dan pengetahuan untuk bertahan ketika krisis benar-benar datang. Dunia pasca apokaliptik mungkin akan memaksa kita untuk menciptakan kembali seni bercocok tanam dari awal, tetapi fondasinya harus kita bangun sekarang, sebelum bencana benar-benar menghapus kesempatan itu. Pertanian bukan lagi sekadar aktivitas produksi pangan, melainkan ujian terakhir tentang apakah manusia bisa belajar hidup selaras dengan planet yang sudah semakin tua dan terluka ini.